Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ahmad Siahaan, mahasiswa Politeknik Kalteng Riau, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 245530124. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang memahami input komputer dan perangkat-perangkatnya. Input komputer merujuk pada segala perangkat yang digunakan untuk memasukkan data maupun perintah ke dalam sistem komputer. Perangkat-perangkat input ini memainkan peran kunci agar kita dapat berkomunikasi dengan sebuah komputer maupun mesin, memungkinkan pengguna dapat berinteraksi secara efektif dengan komputer itu sendiri. Lalu, definisi input komputer itu apa? Input komputer adalah segala perangkat yang digunakan untuk memasukkan data, perintah, atau informasi ke dalam sistem komputer. Lalu, bagaimana proses input komputer itu? Inilah proses dari input pada komputer. Dimulai dari input device, di mana kita menginputkan perintah menggunakan perangkat device input. Lalu, perintah yang kita ketikkan di input device akan diolah oleh prosesor. Yang selanjutnya, prosesor akan mengolah perintah kita dan menyimpannya di storage device. Dan selanjutnya, ditampilkan di output device. Input device memasukkan data ke dalam sistem komputer. Data tersebut dapat berupa huruf, angka, gambar, atau desain. Menggunakan komponen input seperti keyboard, scanner, maupun mouse. Maka setelah data diinputkan, selanjutnya akan diproses oleh prosesor. Data tersebut akan dimasukkan ke dalam CPU atau Central Processing Unit. Kemudian di dalam CPU ini akan terjadi proses komunikasi data antara perintah yang kita ketikkan dengan CPU, di mana CPU ini akan mengolah dan memproses data yang nantinya akan disampaikan ke program aplikasi dan selanjutnya akan diteruskan ke program sistem operasi. Program sistem operasi nantinya akan mengubah perintah kita atau data kita menjadi bahasa mesin atau bahasa biner. Contoh hello. Jadi kalimat yang awalnya hello akan berubah menjadi seperti ini. H akan berubah menjadi sebuah kode biner berbentuk 01001000. E akan berubah menjadi 01100101. L akan berubah menjadi 01101100 dan O akan berubah menjadi 01101111. Lalu biner itu apa? Tentunya kita akan bertanya-tanya, biner itu apa? Jadi, biner adalah sistem bilangan pada komputer yang menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1, di mana simbol 0 dan 1 mempresentasikan data dalam konteks komputer. Biner digunakan karena perangkat kerasnya seperti transistor. Setiap digit biner disebut dengan bit. Dalam kombinasi bit dapat membentuk angka, karakter, dan instruksi. Misalnya, 8 bit dapat membentuk 1 byte yang cukup untuk mempresentasikan huruf. Misal, seperti ini. H akan diubah menjadi 8 digit bit atau 1 byte. Selanjutnya dengan E, L, dan O, mereka juga berubah menjadi 8 bit atau 1 byte, di mana berarti 1 byte atau 8 bit mewakili 1 karakter. Lalu tujuannya untuk apa?
tujuan prosesor mengubah perintah kita menjadi sebuah biner. Pengubahan tersebut bertujuan agar perintah atau data yang kita masukkan dapat dimengerti oleh peralatan elektronik maupun komputer itu sendiri. Karena bahasa kita tentunya berbeda dengan komputer, sehingga prosesor akan mengubah perintah kita dan data kita menjadi sebuah kode digit yang akan dimengerti oleh komputer. Kemudian, data yang telah diubah menjadi bahasa mesin akan diubah menjadi sebuah informasi, lalu disimpan di storage device. Lalu langkah terakhir, data-data yang telah diubah tersebut akan diproses. Kemudian, oleh sistem operasi, data tersebut akan kembali disampaikan pada software aplikasi sehingga dapat ditampilkan di layar monitor. Itulah proses dari input, proses, dan output komputer yang dimulai dari input device di mana kita memasukkan perintah kita, lalu perintah kita diolah oleh prosesor, dan prosesor akan mengubah perintah kita menjadi sebuah kode digit berbentuk biner. Setelah itu, mereka akan memproses kode digit biner itu dan menyimpannya di storage device, lalu ditampilkan di output device seperti monitor dan lain-lain. Mari kita bahas satu-satu dari input device, proses, dan output. Pertama, perangkat input merupakan perangkat keras atau komponen yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah atau data pada komputer. Tugas perangkat input melibatkan pengambilan perintah, data, atau instruksi dari pengguna, kemudian mengubahnya menjadi bahasa biner yang dapat dipahami oleh perangkat pemrosesan. Yang pertama ada keyboard. Tentu kita tahu fungsi utama keyboard adalah memasukkan input ke dalam bentuk teks, angka, dan perintah ke dalam komputer. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengarahkan kursor dan memasukkan data ke dalam komputer. Yang ketiga ada scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk memindai data seperti dokumen atau gambar dan mengubahnya menjadi format digital. Hasil pemindahan ini kemudian dapat disimpan dan diolah di komputer. Yang terakhir adalah mikrofon. Mikrofon adalah perangkat komputer yang memungkinkan kita untuk merekam suara, baik untuk kebutuhan perekaman, komunikasi, atau kontrol suara. Yang kedua adalah perangkat processing atau processing device. Dianggap sebagai komponen utama dalam komputer. Kenapa? Karena tanpa adanya proses, maka input yang kita masukkan tidak akan bisa diubah menjadi bahasa biner. Dan input yang kita masukkan atau perintah yang kita masukkan tidak akan bisa diolah menjadi sebuah informasi. Komponen ini bertanggung jawab untuk menerima instruksi, memproses data, dan menghasilkan output dalam kerangka kerja komputer. Terdapat 3 unit inti yang umumnya terdapat pada perangkat processing komputer, yaitu pertama ada ALU, Arithmetic Logic Unit. ALU atau Arithmetic Logic Unit sesuai namanya adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, sisa bagi, dan lain-lain. Di mana ALU akan menerima data dari register dan memprosesnya sesuai dengan instruksi kita dan menghasilkan output yang dikembalikan ke register lagi atau memori. Fungsi ALU sangat penting untuk menjalankan perintah dalam program sehingga mempengaruhi kinerja keseluruhan komputer. Lalu ada control unit. Control unit atau CU adalah komponen vital dalam arsitektur komputer yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan
mengkoordinasikan semua operasi di dalam sistem komputer. Fungsi control unit yang pertama ialah pengaturan alur eksekusi instruksi, mengambil instruksi dari memori dan mendekode instruksi tersebut agar dapat dipahami oleh prosesor. Berarti control unit akan mengambil instruksi kita dari memori dan mendekodenya agar instruksi nantinya akan dapat diproses oleh prosesor dan dipahami. Yang ketiga adalah koordinasi dan sinkronisasi. Selanjutnya ada register memory unit. Register memory unit bertugas menyimpan data atau instruksi yang langsung digunakan selama proses. Data yang masuk akan disimpan terlebih dahulu di register memory unit sebelum diolah. Contoh perangkat processing ialah pertama, jelas ada CPU, Central Processing Unit, bertugas untuk mengatur alur keluar masuk data dan melakukan pemrosesan seluruh data atau instruksi di dalam komputer. Yang kedua ada GPU, Graphic Processing Unit. Sesuai namanya, GPU akan memproses grafik seperti gambar, video, yang nantinya proses dari GPU akan ditampilkan di output device dalam bentuk informasi. Yang ketiga ada RAM, Random Access Memory. RAM berfungsi untuk menyimpan data sementara atau bersifat temporary yang berarti tidak permanen, yang dapat diakses oleh CPU saat dibutuhkan. Berarti RAM dan CPU akan bekerja sama, di mana CPU akan mengambil dan mengakses data yang tersimpan sementara di RAM dalam proses untuk memproses sebuah data atau perintah kita. Data pada RAM akan terhapus ketika komputer yang kita pakai dimatikan. Yang ketiga adalah perangkat output atau output device. Komponen yang berfungsi mengambil data yang telah diproses oleh komputer dalam bentuk bahasa biner dan mengubahnya menjadi tindakan atau bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Contoh dari perangkat output device yang pertama adalah monitor. Monitor merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau data secara visual dari hasil pemrosesan dari prosesor, di mana hasil dari pemrosesan akan ditampilkan di output device yang salah satunya adalah monitor. Monitor merupakan perangkat keluaran yang menampilkan informasi dalam bentuk gambar atau teks. Yang kedua ada printer. Printer mencetak secara fisik data atau dokumen digital yang terdapat di komputer. Yang ketiga ada speaker. Sesuai namanya, kita tidak perlu mencari tahu lagi apa itu fungsi speaker, karena kita sudah tahu speaker itu gunanya untuk menghasilkan suara atau audio. Keempat, perangkat storage atau storage device. Perangkat storage adalah komponen yang bertugas untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Ini berbeda dengan RAM. Jika RAM atau Random Access Memory hanya bersifat temporary atau sementara, perangkat storage atau storage device adalah komponen yang akan menyimpan data kita dalam jangka panjang, sehingga bisa diakses kembali di kemudian hari. Salah satu media penyimpanan dari penyimpanan ini adalah HDD atau hard disk drive. Media penyimpanan dengan basis piringan cakram magnetik yang berfungsi untuk menyimpan data dalam jangka panjang dengan kapasitas penyimpanan yang tentunya besar. Yang kedua, ada SSD. Serupa dengan HDD, namun menggunakan chip untuk menyimpan data dan memungkinkan pengolahan data yang jauh lebih cepat. Jika HDD yang sebelumnya kita lihat itu berbentuk piringan,
Sedangkan chip biasanya hanya seukuran jempol tangan kita. Berbeda jauh dari HDD yang berbentuk besar. SSD hanya berbentuk seukuran jempol tangan kita. Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang, bentuk SSD itu akan semakin kecil dan semakin kecil. Namun, kecil-kecil cabai rawit, SSD akan bekerja lebih cepat berkali-kali dari HDD. Yang ketiga adalah USB drive, perangkat penyimpanan portable yang dapat terhubung ke komputer melalui port USB, memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mentransfer data dengan kemudahan. Dengan menggunakan USB drive, kita bisa membawa kemana-mana data kita tanpa harus membawa komputernya. Kita dapat menyimpan data kita di SanDisk, malah sebut merek ya. Kita dapat menyimpan data kita di USB drive dan mengaksesnya di komputer-komputer lain. Sekian penjelasan dari saya. Thank you teman-teman. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Cindikar TKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai komputer. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian komputer dan elemen komputer. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menambahkan lagi materi tentang komputer, tepatnya adalah komponen-komponen komputer. Bagi kalian yang belum melihat video tentang pengertian komputer, ada baiknya kalian lihat dulu video sebelumnya. Kalian bisa klik linknya di deskripsi atau klik di pojok kanan atas. Komputer terdiri dari serangkaian komponen yang dikelompokkan menjadi 3 macam unit, yaitu unit pemasukan atau biasa disebut dengan input, unit pemrosesan atau biasa disebut proses, dan unit pengeluaran atau biasa disebut output. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Komponen input. Komponen input adalah komponen hardware yang berfungsi sebagai pintu masuk tugas-tugas yang akan diberikan pada komputer. Contohnya adalah keyboard. Keyboard merupakan komponen input yang berfungsi memberikan masukan berupa data alfanumerik dan interpretasi ASCII lainnya. Mouse. Mouse merupakan salah satu alat input yang berfungsi untuk menggerakkan kursor di monitor. Scanner merupakan perangkat input yang berfungsi untuk memindai gambar yang akan dimasukkan dalam sistem komputer menjadi file digital. Itu adalah 3 contoh komponen input komputer. Sebenarnya masih ada banyak lagi komponen input komputer, namun kalian bisa memahami 3 hal di atas sudah cukup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen proses komputer. Komponen proses adalah komponen yang fungsinya memproses perintah yang diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada komponen output. Contoh komponen proses diantaranya: prosesor, komponen utama untuk pemrosesan data, motherboard, komponen yang menjadi tempat semua komponen berhubungan, seperti hubungan antara komponen input, proses, dan output. Hard disk, untuk menyimpan semua interpretasi yang diperlukan oleh komputer yang sifatnya permanen, seperti dan sistem operasi komputer. Memori atau RAM, untuk menyimpan segala aktivitas komputer untuk sementara. Serta komponen yang terakhir adalah komponen output. Komponen output adalah komponen yang berfungsi sebagai alat untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses sebelumnya. Contoh komponen output diantaranya: monitor, merupakan komponen output yang menampilkan atau mengeluarkan proses yang sedang dikerjakan oleh komputer. Printer, merupakan komponen komputer yang berfungsi untuk mencetak atau mengeluarkan data ke dalam bentuk hard copy. Speaker, merupakan komponen output yang berfungsi untuk memberikan output berupa audio kepada pengguna. Gimana? Sejauh ini apakah kalian sudah memahami mengenai komponen komputer? Semoga setelah kalian melihat video ini kalian bisa lebih tahu mengenai komponen komputer. Untuk mendapatkan materi-materi lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Cindikar TKJ serta hidupkan juga notifikasinya, agar kamu mendapatkan update video selanjutnya yang berhubungan dengan komputer atau tepatnya untuk kalian yang sedang sekolah di jurusan TKJ serta jika kamu ingin menambah pengetahuan di bidang komputer. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.